Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regan Bahtiar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau biasa kita kenal UHAMKA ya. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini saya akan berpidato sebagai mahasiswa tentang masalah yang terjadi pada dunia pendidikan ketika atau dalam pandemi COVID-19. Nah, teman-teman bisa tonton video saya dan menikmati, dan semoga apa yang ada dalam video saya, apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung aja kita tonton video saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat bertemu di tempat yang insya Allah mulia. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato mengenai masalah yang terjadi pada dunia pendidikan akibat pandemi COVID-19. Kita semua tahu kalau sudah 1 tahun lebih lamanya semenjak virus corona atau COVID-19 memasuki negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Pada awalnya, infeksi virus corona yang disebut COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina ya, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita kenal sebagai PPKM untuk menekan penyebaran virus corona itu. Lalu apa sih hubungannya hal ini dengan dunia pendidikan yang akan kita bahas? Nah, pada awalnya, demi mencegah menyebar luasnya wabah virus corona atau COVID-19, sekolah diliburkan oleh pemerintah selama 2 minggu. Secara alami, hal ini harusnya nggak jadi masalah atau justru adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan karena hal ini untuk melindungi murid-murid yang ada di sekolah tertular oleh virus COVID-19. Namun karena orang yang tertular oleh virus corona atau COVID-19 juga semakin banyak dan tidak berkurang, pemerintah melakukan kebijakan tambahan untuk mal, pasar, tempat hiburan, dan bahkan aktivitas kerja masyarakat juga ikut dibatasi waktunya. Nah, kegiatan belajar mengajar kita juga terpaksa tertunda lebih lama gitu. Dan tentu saja hal ini nggak boleh dibiarkan berlama-lama. Mengingat pendidikan ini adalah suatu hal yang sangat penting, hal yang wajib untuk kita.
Pendidikan adalah fondasi awal yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pendidikan harus mendapatkan perhatian yang lebih banyak dan lebih baik oleh pemerintah. Kita semua adalah makhluk yang pintar beradaptasi, pintar mencari ide-ide baru yang efektif, efisien, dan ide-ide kreatif. Demi mencegah terganggunya kegiatan belajar mengajar, muncullah sebuah inovasi baru gitu. Sebuah inovasi ide yang kreatif gitu, untuk melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Atau biasa kita kenal juga belajar online gitu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita menimba ilmu di situasi yang memang agak sulit untuk bertemu. Karena penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang mudah menyebar gitu. Sistem pembelajaran daring ini dilaksanakan melalui HP atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Nah, guru dan anak didik dapat melakukan pembelajaran bersama dan di waktu yang sama juga dengan menggunakan grup media sosial seperti WhatsApp, Google Meet, aplikasi Zoom ataupun media-media lain yang mempunyai fitur-fitur sama dan nyaman untuk kita. Dengan demikian, masyarakat ini meskipun melakukan pembelajaran secara online bisa tetap melakukan aktivitas belajar mengajar meskipun di tempat yang berbeda-beda gitu. Namun dalam pembelajaran daring yang telah kita laksanakan, beberapa siswa masih mengalami sebuah masalah. Masalah yang seperti apa? Ada yang tidak mempunyai gadget atau laptop, jaringan yang kurang bagus termasuk kuota yang minimalis, lokasi rumah yang tidak terjangkau internet, pembelajaran kurang interaktif, orang tua yang kurang mengerti terkait internet ya, yang menyebabkan para orang tua ini tidak bisa melakukan bimbingan untuk anaknya ketika sedang belajar secara daring atau dalam jaringan. Nah, beberapa murid juga ada yang jenuh, beberapa juga masih ada yang belum terbiasa dengan pembelajaran secara daring yang telah kita laksanakan. Meskipun begitu, kita sebagai siswa yang teladan, siswa yang ingin memperoleh pengetahuan dan belajar, kita siswa yang ingin sukses mencapai tujuan yang telah kita tetapkan, ada yang ingin menjadi guru, ahli matematika, menjadi dokter, ataupun orang-orang yang ingin menjadi profesor. Kita ini harus tetap bertahan. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang kita alami. Beberapa masalah mungkin membuat kita sedikit kesulitan, atau bahkan mungkin ada masalah yang membuat kita itu sangat kesulitan. Nah, tetapi selagi kita bertahan, selagi kita tidak menyerah, saya yakin suatu saat usaha kita tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Suatu saat usaha kita akan terbalaskan hasilnya. Masalah-masalah ini juga mungkin sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah serta tenaga pendidikan, sehingga bisa melakukan gerakan atau suatu program yang bisa memudahkan siswa dan orang tua siswa untuk melakukan pembelajaran secara daring. Pemerintah atau tenaga pendidikan harus memberikan bantuan berupa apa? Memberikan bantuan berupa HP atau laptop untuk siswa yang tidak memiliki murid, pemasangan WiFi di daerah-daerah untuk masyarakat, atau memberikan bantuan kuota untuk murid itu yang kekurangan memang secara ekonomis. Memberikan media pembelajaran yang bervariatif juga penting untuk dosen agar mahasiswa ini tidak mudah bosan atau jenuh. Kita juga perlu melakukan bimbingan khusus terhadap orang tua murid tentang cara melakukan pembelajaran secara online. Di sini tentu saja orang tua juga sangat berperan penting gitu, dan harus mempelajari apa yang dijelaskan oleh pihak terkait ketika menjelaskan cara untuk melakukan pembelajaran secara online dan cara menggunakan media-media seperti WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain, sehingga orang tua ini dapat mengawasi anaknya ketika sedang melakukan pembelajaran secara online. Nah, sekali lagi,
Yuk, jangan menyerah sama keadaan kita. Jangan mau dibuat diam sama keadaan COVID-19 gitu. Kita lakukan bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Kita harus semangat untuk melakukan pembelajaran online seperti saat kita melakukan belajar mengajar secara luring gitu atau luar jaringan. Karena apa? Karena selagi kita mau belajar, selagi kita mau sukses, selagi kita mau gitu melakukannya, kita pasti bisa meraih kesuksesan meskipun belajar kita ini masih dilakukan secara online. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita doakan saja semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir, sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti dahulu. Kegiatan di mana kita bisa bertatap muka secara langsung, di mana dengan bertatap muka juga banyak yang dimudahkan gitu ketika kita belajar. Dan hal ini juga tentu adalah sesuatu yang menjadi harapan bagi semua orang. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Karena tentunya saya adalah manusia yang juga tak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video pidato saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi pembelajaran bagi kita ketika sedang menghadapi pandemi COVID-19 gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.